Assalamualaikum semuanya. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Nur Safira Rahmawati dengan NPM F1C021016. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori lempeng tektonik dan proses pembentukan vulkano. Atau lebih jelasnya kita bakal belajar bareng-bareng tentang apa itu teori lempeng tektonik dan proses pembentukan vulkano. Di sini membuat konten ini atau membuat video ini agar kita bisa belajar bareng-bareng dan juga sebagai memenuhi tugas saya pada mata kuliah Fisika Gunung Api dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Nanang Sugianto MSI. Baiklah, di sini sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, mungkin teman-teman bisa like, comment, and subscribe ya, agar konten-konten kita bisa lebih berkembang, agar tugas-tugas saya menjadi lebih baik. Di sini kita akan bahas tentang apa sih teori lempeng tektonik itu sendiri. Teori lempeng nih, teori lempeng yang terlebih dahulu ya, karena kita bakal bahas tentang kulitnya dulu. Ini atau teori lempeng bisa dikatakan secara garis besarnya pada teori lempeng ini membahas tentang bumi, bahwasannya bumi itu tersusun oleh lempeng-lempeng yang bergerak dan dapat berupa kerak samudra, kerak benua, ataupun gabungan dari keduanya, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kemudian ada pula lempeng tektonik. Nah, lempeng tektonik ini, kita masuk pada slide selanjutnya, lempeng tektonik ini merupakan lapisan bumi terluar. Jadi bumi ini memiliki lapisan. Lapisan terluar adalah lapisan yang paling keras. Nah, kita sebut dengan litosfer. Kita panggil dengan litosfer lapisan ini. Nah, lapisan litosfer ini terdiri dari batuan-batuan yang keras. Nah, litosfer inilah yang kemudian dikembangkan oleh para ahli, adanya ahli yang bernama Alfred Wegener yang menjelaskan bahwasannya lempeng ini terpecah menjadi 7 bagian dan terpecah juga beberapa bagian-bagian kecil. Nah, beberapa pecah-pecahan inilah yang disebut dengan lempeng. Itu tadi yang kita sebut dengan lempeng tektonik. Kemudian, apa sih yang dihasilkan daripada pergerakan-pergerakan tersebut? Pergerakan lempeng tektonik ini. Dari pergerakan lempeng tektonik ini, mereka ini menghasilkan pembentukan jalur. Jalur-jalur apa saja itu? Yaitu jalur pegunungan, jalur gunung api, kemudian ada pula jalur gempa bumi, ada juga jalur cekungan endapan, dan lain-lain. Nah, semua ini disebabkan atau diakibatkan oleh pergerakan lempeng. Oke, di sini kita bisa lihat bahwasannya di sini itu ada plat 1, ada plat 2, dan plat 3, atau lempeng 1, lempeng 2, dan lempeng 3. Di sini kita bisa lihat, di sini adanya litosfer, ini yang abu-abu ini litosfer yang bergerak ke arah kiri, kemudian yang sebelahnya bergerak ke arah kanan, ibaratnya membuka dia. Kemudian ada lagi di sini yang kemudian di atasnya dia membentuk gunung, adanya hotspot vulkano, kemudian dan lain-lain. Kemudian ada pula yang di sini gambarnya menunjukkan bahwasannya adanya litosfer yang keraknya ini menujam ke arah bawah, menujam ke bawah, ke inti bumi. Dan ada pula yang ini, yang ada daratan pegunungan, dan ini samudra. Dia berada di atas tujaman tadi, di atas lapisan kerak yang menujam ke bawah. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, apa aja sih mengenai plat 1, plat 2, and plat 3 ini, kita bakal lihat ke slide selanjutnya. Oke, di slide ini menjelaskan tentang bahwasannya plat tektonik ini, teori plat tektonik ini, bahwasannya dia memiliki tiga pergerakan. Yang pertama pergerakan divergen, kemudian kedua konvergen, kemudian yang ketiga ialah pergerakan transform. Nah, di sini kita bakal jelasin apa itu pergerakan divergen, kemudian apa itu pergerakan konvergen, apa juga pergerakan transform. Oke. Di sini, apa itu divergen? Divergen ini ialah di mana plat 1 dan plat 2 atau dua lempeng yang dia saling berjauhan. Bisa kita lihat arah panah ini. Ini dia arah panahnya, dia mengarah plat 1 ini mengarah ke arah kiri. Kemudian plat 2 mengarah ke arah kanan. Nah, pada plat ini bisa kita lihat bahwasannya mereka saling menjauhi. Nah, pada plat inilah atau plat divergen ini menghasilkan adanya sesar. Nah, sesar ini kita bisa lihat di mana kita ini merupakan ring of fire. Nah, di Pulau Sumatera, pulau besar di Sumatera ini ada sesar namanya sesar Sumatera. Nah, pada sesar Sumatera ini bisa kita lihat secara langsung ada di Sumatera Barat, di mana di sana terdapat pemukiman warga membangun pemukiman, membangun rumah, membangun desa atau penduduk, membangun suatu bangunan di sana, yang kemudian terjadilah
gempa tektonik atau terjadinya lah pergerakan divergen sehingga menyebabkan terbukalah pertengahan antara plat 1 dan plat 2 atau lempeng 1 dan lempeng 2 mengakibatkan terbelah pula rumah yang ada di sana. Kemudian ada pula pergerakan pada konvergen. Pergerakan pada konvergen ini bisa kita lihat bahwasannya plat 1 atau lempeng 1 ini dia menujam ke bawah, kemudian plat 2 dia berada di atasnya seperti ini. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwasannya arah pada plat 1 itu menujam ke bawah. Kenapa demikian? Hal ini disebabkan karena plat 1 memiliki massa jenis yang lebih berat atau lebih besar daripada plat 2. Atau faktor lain yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi bisa juga karena usia atau umur dari lempeng 1 dan lempeng 2. Lempeng 1 umumnya lebih tua daripada lempeng 2. Lebih old daripada plat 2 yang lebih young. Biasanya pada pergerakan plat konvergen ini, pada plat tektonik ini tersendiri, pergerakan ini menghasilkan yang namanya gunung. Pegunungan, gunung api, biasanya pada daerah ini akan muncul atau rekahan-rekahan tersebut akan memunculkan gunung. Oke, mungkin bagian konvergen ini akan kita bahas lebih lanjut pada saat selanjutnya atau materi selanjutnya yang akan membahas tentang bagaimana proses pembentukan gunung. Namun pada saat ini kita cukup sampaikan di sini saja tentang konvergen karena kita akan bahas lebih lanjut tentang konvergen pada saat selanjutnya. Mungkin akan kita bahas lagi tentang transform. Apa itu transform? Transform ialah plat transform di mana plat 1 dan plat 2 atau lempeng 1 dan lempeng 2 dia saling berpapasan. Dia saling berpapasan dan bersentuhan. Bisa kita lihat pada gambar ini di mana plat 1 dia mengarah ke arah depan, ke arah saya, dan plat 2 dia mengarah ke belakang atau mengarah ke depan sana. Yang plat 1 mengarah ke arah saya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya plat ini bergerak berlawanan arah. Namun dia tidak seperti ini, tapi dia seperti ini. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Di sini, maaf sebelumnya, pada gambar ini kita bisa melihat adanya kerak benua, ada kerak samudra, kemudian ada bagian peleburan, ada mantel, ada pemuaian mantel, ada lagi jalur kerak samudra yang menujam ke bawah. Nah, di sini kita bakal bahas satu-satu. Bagaimana sih pembentukan vulkano itu sendiri? Proses pembentukan vulkano ini ialah terjadi karena adanya pergerakan lempeng. Nah, ini tadi pergerakan lempeng-lempeng yang tadi kan. Nah, pada pergerakan lempeng ini menyebabkan adanya 4 busur gunung api yang dihasilkan dari pergerakan lempeng ini. Yang pertama, pemekaran kerak benua. Nah, pemekaran kerak benua ini sendiri bisa kita lihat pada gambar ini. Ada kerak benua, di mana kerak benua ini mulai memekar, dia mulai melebar dia. Nah, pelebaran ini menyebabkan adanya pergeseran, mulai terbukanya jalur, mulai terbukanya rekahan-rekahan yang menyebabkan mulailah keluar lelehan magma, kemudian banjir lava, yang kemudian keluar, pada saat dia keluar ke atas menuju permukaan bumi, dia lama-kelamaan mulai mengeras menjadi lapisan batuan keras. Nah, inilah yang menyebabkan mulailah terjadi pembentukan gunung-gunung. Nah, pembentukan gunung itu sendiri membutuhkan waktu yang sangat lama. Beberapa gunung mungkin membutuhkan waktu 1000 tahun atau 100.000 tahun atau bermacam-macam. Hal tersebut dikarenakan setiap tahun adanya perhitungan pada para ahli atau ilmuwan-ilmuwan geologi mengukur bahwasannya pertumbuhan gunung itu sendiri bermacam-macam. Ada yang 1 cm per tahun, 5 cm per tahun, dan macam-macam ya. Kemudian ada pula yang lain, yakni tumbukan antar kerak. Ada di sini kita lihat bahwasanya ada kerak benua, ada kerak samudra. Nah, kerak benua dan kerak samudra ini mengalami tumbukan seperti ini. Seperti tumbukan konvergen, bisa kita katakan. Nah, saat dia saling menujam atau saling bertumbukan, kerak samudra menujam ke arah bawah. Nah, pada saat kerak samudra menujam ke arah bawah, kerak benua akan memunculkan hasil dari pergerakan energi yang telah dikeluarkan dari pergerakan lempeng tadi, menghasilkan rekahan-rekahan. Rekahan-rekahan tersebutlah lava, magma, atau banjir lava tadi naik ke atas permukaan. Hal ini disebabkan karena, oke, kita bakal mundur ke slide sebelumnya lagi, apa sih yang menyebabkan dia bakal naik gitu. Oke, di sini kita bisa lihat bahwasannya ini ada rising magma di tengah ini. Kemudian ada convection current, di mana arus konveksi.
arus konveksi inilah yang menyebabkan magma ini naik ke atas. Kenapa magma naik ke atas? Hal ini dikarenakan magma selalu mencari tekanan yang lebih rendah. Dimana kalau kita mengetahui bahwasannya gaya gravitasi itu semakin bergerak tinggi, maka dia semakin jatuh. Kemudian kalau sama seperti rising magma ini, pergerakan magma ini, di mana perputaran magma ini atau arus konveksi ini, bisa kita lihat di sini, arus konveksi ini di mana dia selalu berputar. Nah, bisa kita lihat yang sebelah kiri, ini dia mengarah ke arah kiri juga, dan yang sebelah kanan ini mengarah ke arah kanan juga. Nah, perputaran inilah yang menyebabkan arus ini atau magma ini naik ke atas. Sehingga naiknya ke atas ini membentuknya gunung. Karena pada saat dia sampai di permukaan, dia mulai mengeras menjadi batuan yang keras. Oke, sekarang teman-teman dan saya sendiri juga sudah tahu dong gimana sih kenapa magma bisa naik ke atas dan gimana jadinya gunung. Kemudian adanya pembentukan gunung ini disebabkan oleh kerak benua. Kerak benua ini bergerak secara horizontal, di mana dia saling menjauh. Nah, pada nomor 3 ini, pembentukan nomor 3 dan nomor 1 tadi, dia hampir sama. Sama-sama kerak benua yang bergerak. Kemudian timbulnya magma atau lava yang naik ke atas sehingga dia dingin dan membeku. Bentuk batuan yang lebih keras atau membentuk gunung. Pada kerak benua ini, terjadi pergeseran atau pergerakan secara horizontal di mana antara lempeng ini dan lempeng 1 dan lempeng 2 terjadi pergeseran secara horizontal dan muncullah di antara tengah-tengah ini muncullah banjir lava, kemudian lelehan magma yang naik ke atas sama seperti tadi. Semakin dia naik ke atas ke permukaan, dia semakin membeku, mengeras sehingga menjadi pegunungan atau menjadi gunung api atau vulkano. Kemudian yang terakhir yaitu penipisan kerak samudra. Bisa kita lihat pada gambar ini. Menampilkan pada kita bahwasannya adanya rekahan di sini. Rekahan di sini ditampakkan, ini ada gunung, di sini ada gunung juga. Nah, pada bagian ini tuh dijelaskan bahwasannya lapisan ini, lapisan kerak samudra ini makin menipis, terjadi penipisan. Kenapa dia bisa menipis? Nah, banyak faktor yang menyebabkan ini bisa menipis dan banyak faktor juga yang menyebabkan bahwasannya pergerakan lempeng-lempengan yang tadi atau 4 faktor tadi. Bisa jadi ini disebabkan oleh pergerakan kerak samudra yang semakin menujam ke bawah, yang kemudian menyebabkan ia semakin menipis, atau juga bisa disebabkan oleh arus air, arus samudra, atau arus laut, yang juga bisa menyebabkan bagian kerak samudra ini menjadi tipis, sehingga terjadinya penipisan ini lah lava-lava dan magma tadi naik ke atas kembali. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan bahwasannya apabila magma mulai naik ke atas atau lava naik ke atas, dia akan membeku. Dia akan mengeras dan membentuk lapisan keras, lapisan batuan sehingga terbentuknya gunung. Oke, biasanya pada saat terjadinya pergerakan atau penipisan kerak samudra ini, terjadinya gunung, dan gunung di sana biasa disebut dengan gunung perisai. Oke, selanjutnya slide ini akan menjelaskan tentang volcano infographics, di mana bagaimana gunung api itu meletus dan bagaimana proses-prosesnya pada alert level 1. Di mana vulkano ini sedang menyimpan energinya untuk mempersiapkan dirinya untuk meletus. Kemudian mulai timbullah asap-asap atau debu-debu vulkanik yang mulai naik terlebih dahulu kan pada level kedua. Kemudian masuk pada level 3 di mana debu-debu vulkanik atau asap-asap vulkanik tersebut lebih banyak, lebih menggumpal, lebih penuh. Kemudian mulailah pada level keempat yaitu lava mulai keluar dari kawah gunung berapi, kemudian pada level kelima mulailah keluar semuanya. Karena pada gunung ini sudah menyimpan banyak energi agar terkeluarlah semua isi perutnya. Oke, kemudian ini dia ada sedikit cuplikan video mengenai tentang bagaimana sih gunung berapi itu meletus. Oke, itu dia tadi cuplikan daripada bagaimana
bentuk atau secara langsung bagaimana yang ditangkap oleh kamera, bagaimana bentuk daripada Gunung Merapi itu meletus. Yang bisa kita lihat tadi bahwasanya adanya pertama ada asap yang menggumpal atau debu atau asap-asap dari vulkanik itu sendiri mulai keluar. Kemudian dilanjutkan dengan keluarlah lava, keluarlah lahar, lahar panas yang keluar kemudian mengalir dari atas gunung dari kawah turun ke bawah dengan panasnya tersebut. Betapa dahsyatnya ya kuasa Tuhan mengenai gunung berapi ini, gunung api ini, apa yang dihasilkan dari gunung api ini. Mungkin sampai sini pembelajaran kita pada saat ini, atau kita belajar bareng-barengnya mungkin bisa hanya sampai saat ini. Mungkin bakal ada video-video selanjutnya yang bakal kita belajar bareng-bareng mengenai hal-hal lain tentang fisika, agar kita bisa menjadi lebih tahu dan lebih berwawasan. Mungkin hanya sampai sini saja penjelasan dari saya, ataupun belajar singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun, dan terima kasih kepada Pak Nanang karena sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Terima kasih ya.